Halo, selamat siang pemirsa. Cuti bersama telah berakhir. Mungkin sebagian dari Anda sudah ada yang masuk kerja atau justru baru berencana untuk kembali dari kampung halaman. Nah, sebagai referensi Anda dalam mempersiapkan perjalanan kembali ke kota asal, kami akan menyajikan pantauan langsung kondisi lalu lintas pada masa arus balik ini. Mudah-mudahan semangat silaturahmi bisa terus terjaga ketika Anda kembali ke rumah dan bersiap untuk kembali memulai aktivitas. Dan pemirsa, inilah monitor mudik selengkapnya bersama saya Jason Sambo. Semangat silaturahmi. Pemirsa, Jumat 28 April 2023, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Kakor Lantas meninjau kesiapan di Pelabuhan Bakauheni Lampung jelang puncak arus balik gelombang kedua. Sementara itu, awal arus balik kedua di jalur selatan Jawa Barat, hingga siang hari ini kendaraan pemudik dari arah timur terpantau memasuki tol Purbalenyi ke arah Bandung dan Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Karisma Kristi langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung dan Rifki Nafis dari kawasan Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Karisma Kristi terlebih dahulu. Selamat siang, Kristi. Bisa Anda gambarkan seperti apa kunjungan Menhub dan Kakor Lantas ke Pelabuhan Bakauheni hari ini? Ya, selamat siang Jason dan juga pemirsa. Betul sekali, pada Jumat 28 April 2023, Menhub mendampingi dengan Kakor Lantas beserta jajaran ini meninjau ke Pelabuhan Bakauheni. Setibanya itu di pukul setengah 10 waktu Indonesia bagian Barat tadi di dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni. Dalam kunjungannya kali ini tentunya Menhub dan juga Kakor Lantas ini melihat seperti apa kesiapan dari pihak ASDP Bakauheni sendiri untuk jelang arus balik gelombang kedua yang memang diprediksi akan terjadi pada besok pemirsa, yakni tanggal 29 dan 30 April. Dan sebelum ke Bakauheni sendiri, tadi Menhub menjelaskan bahwa dirinya beserta dengan Kakor Lantas ini melakukan pantauan udara di ruas tol, yang dimana menurut pantauan udara ini di ruas tol yang ada ini masih terlihat lengang, tidak ada penumpukan dan juga tidak ada kepadatan yang terlalu berlebih seperti itu. Dan saat ini juga Menhub menekankan bahwa adanya konsep Indonesia sentris ini memang sudah terjadi, tidak hanya Jawa sentris saja, tapi saat ini juga Indonesia sentris, di mana perkembangan dan juga pertumbuhan ini tidak hanya di Pulau Jawa saja terlihat, di mana di Pulau Sumatera ini juga pertumbuhan bergerak sangat cepat dan juga adanya jalan tol Trans Sumatera ini juga sangat mendukung pertumbuhan yang ada di Pulau Sumatera sendiri. Dan tentunya Kakor Lantas juga memberikan statementnya pada kunjungan kali ini. Dirinya mengatakan bahwa untuk skenario lalu lintas baik di area pelabuhan dan juga di ruas tol itu berjalan dengan baik karena koordinasi yang tercipta pada tahun ini jauh lebih baik katanya. Dan saat ini juga Kakor Lantas mengatakan bahwa kemacetan ini bisa terurai dengan cepat dan juga angka laka lantas ini menurun dibandingkan tahun lalu pemirsa. Dan dalam kesempatan yang sama, Dirut ASDP juga mengapresiasi masyarakat yang ingin menggunakan kapal dari Pelabuhan Bakauheni ini sudah kesadaran sangat tinggi sekali dengan memesan tiket secara online di aplikasi Verizi, di mana memang sudah terdata 95% penumpang yang akan berangkat dari Pelabuhan Bakauheni ini sudah memesan tiket secara online. Dibandingkan dengan tahun lalu, pemirsa, ini perbandingannya sangat drastis, di mana untuk tahun lalu sendiri penumpang ini hanya memesan tiket itu sebesar atau di bawah 20% saja. Tahun ini mencapai 95%. Dan untuk di sela-sela peninjauan kali ini, Menhub, Kakor Lantas beserta dengan jajaran ini juga berkesempatan untuk menyapa pengguna jasa, baik kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, bus yang ada di sini juga. Mereka menyapa para pengguna jasa dan juga membagikan bingkisan seperti itu. Dan
terhitung Jason dan juga pemirsa, data yang sudah saya dapatkan dari pihak ASDP data terakhir yakni dari H-10 hingga H+5 ini sudah terdata ada penumpang yang sudah diseberangkan dari Pelabuhan Bakaheni sendiri menuju Pelabuhan Merak itu sudah ada 883.968 orang dan untuk total kendaraannya ada 184.594 unit dan saat ini pihak ASDP juga menjelaskan bahwa sudah ada 50% dari pemudik yang dari Sumatera yang akan pulang ke Jawa ini sudah ada 50%. Jadi hanya 50%-nya lagi yang belum pulang ke Pulau Jawa. Sementara demikian Monitor Mudik, semangat silaturahmi. Baik, terima kasih Karisma Kristi atas laporan Anda. Kita beralih ke gerbang tol ada Cilenyi. Di sana ada Rifki Nafis. Selamat siang Rifki, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di gerbang tol Cilenyi saat ini? Ya, selamat siang Jason dan juga pemirsa. Memang hari ini diperkirakan menjadi awal dari arus balik pemudik di jalur selatan Jawa Barat, di mana kini kami melaporkan dari gerbang tol Cilenyi yang sudah mencatatkan lebih dari 15.000 kendaraan dari arah timur menuju kota Bandung dan Jakarta memasuki tol Purbalenyi dengan kondisi yang ramai lancar hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan memang kalau kita berbicara terkait dengan gelombang arus balik kedua, ini tentunya akan dibandingkan dengan bagaimana kondisi di gelombang arus balik pertama, yaitu pada tanggal 25 dengan periode waktu yang sama, di mana angkanya lebih sedikit untuk hari ini, yaitu pada tanggal 25 tercatat lebih dari 50.500 kendaraan memasuki gerbang tol Cilenyi mengarah ke kota Bandung dan juga Jakarta. Dan meskipun memang angkanya lebih kecil pada saat ini, namun memang potensi dari lonjakan kendaraan berdasarkan data di gerbang tol Cilenyi dari hari-hari sebelumnya akan terjadi pada sore hari hingga malam hari. Tepatnya dimulai dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, sehingga memang ini menjadi antisipasi bagi masyarakat yang akan melintasi tol Purbalenyi via gerbang tol Cilenyi untuk mewaspadai lonjakan angka tersebut. Dan kalau kita berbicara terkait dengan jalur selatan Jawa Barat, memang umumnya kepadatan ataupun jumlah lonjakan kendaraan ini datang dari arah Nagrek, dari ke Garut dan juga Tasikmalaya, di mana hingga siang ini, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, data yang kami terima sudah tercatat lebih dari 30.800 kendaraan melintasi jalur Nagrek ataupun jalur selatan Jawa Barat ke arah barat menuju kota Bandung dan juga Jakarta, yang mana nanti akan bertemu di titik kami melaporkan saat ini, yaitu kawasan Cilenyi, yang mana nanti akan dilanjutkan entah itu menuju gerbang tol Cilenyi ke tol Purbalenyi ataupun melanjutkan perjalanannya melalui jalur arteri Bandung. Dan memang kondisi ini pun akan terus meningkat angkanya seiring dengan berjalannya waktu, dengan biasanya terlaporkan itu pada sore hari dan malam hari menjadi puncak perharinya terkait dengan jumlah kendaraan yang melintasi jalur selatan Jawa Barat, sehingga ini menjadi potensi lonjakan yang harus juga diwaspadai oleh masyarakat. Dan meskipun hingga saat ini kami melaporkan datanya cenderung berkurang ataupun menurun dibandingkan angka di hari-hari sebelumnya, namun melihat dengan kondisi masih ramainya dan juga masih terus meningkatnya arus dari kendaraan di jalur selatan Jawa Barat, kemudian juga masih ada diperkirakan ribuan kendaraan pemudik yang hari ini akan melanjutkan perjalanannya melintasi jalur selatan Jawa Barat, maka bagi Anda masyarakat ataupun pemirsa yang akan melanjutkan atau bahkan baru memulai perjalanan baliknya menuju ke arah barat, yaitu kota Bandung ataupun Jakarta hari ini, diminta untuk mewaspadai ataupun mengantisipasi potensi dari lonjakan jumlah kendaraan hari ini, khususnya pada sore hingga malam hari. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Nagrek Jawa Barat, dari Cilenyi Jawa Barat maksud kami. Semoga dapat menjadi informasi untuk menjaga semangat silaturahmi. Kembali ke Anda Jason di studio. Iya, Rifki Nafis, satu lagi pertanyaannya untuk kendaraan yang melewati gerbang tol Cilenyi ini memang sudah cukup padat, tapi apakah diprediksi kapan ini terjadinya puncak kembali arus balik di sana?
Ya, Jason dan juga pemirsa, terkait dengan puncak arus balik memang dikatakan akan terjadi mulai hari ini tanggal 28 hingga tanggal 30 April nanti, di mana ini adalah 3 hari yang diperkirakan karena ada sebagian masyarakat yang baru akan memulai aktivitas mereka kembali pada tanggal 2 Mei, yaitu seperti bekerja ataupun kembali bersekolah, sehingga banyak dari masyarakat ini diperkirakan akan memperpanjang masa liburan mereka di kampung halaman hingga tanggal 2 Mei mendatang. Dan ini pun untuk puncak arus balik gelombang kedua bisa diperkirakan antara akhir pekan ini, yaitu hari Sabtu ataupun Minggu, di mana hari ini menjadi awal mula ataupun hari pertama yang akan terus dipantau dan juga dilihat bagaimana perkembangannya. Hingga saat ini pun puluhan ribu kendaraan memang sudah tercatat, namun masih menyisakan sekitar 96 ribu kendaraan lagi yang dicatatkan. Kalau berdasarkan angka kendaraan yang menuju ke arah timur melalui jalur selatan itu belum melakukan perjalanan balik ke arah barat, sehingga memang masih ada antisipasi lonjakan kendaraan terkait dengan arus balik kedua di jalur selatan Jawa Barat ini. Jason. Baik, terima kasih Rifki Nafis atas laporan Anda dari Gerbang Tol Cilenyi, dan sebelumnya ada Karisma Kristi dari Pelabuhan Bakauheni. Selamat bertugas kembali teman-teman. Dan pemirsa, kondisi pergerakan arus balik Lebaran akan terus kami hadirkan langsung dari lapangan di semua program siaran Metro TV dalam segmen Monitor Mudik. Akhir kata, mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo pamit undur diri. Semangat silaturahmi.